Ya, puji Tuhan kita ada di sini adalah karena kasih Tuhan dan nyanyian yang akan sampaikan sungguh menentukan selamatkan generasi ini. Itulah doa kita. Amin, saudara. Amin. So, sesuai dengan tema kita pada hari ini, tegakkan iman, selamatkan generasi. Mari kita membaca daripada Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau ada yang sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya berselang-seling. Saya membaca ayat ganjil, Anda membaca ayat genap. Sampai yang terakhir nanti ayat 11 kita akan membaca bersama-sama. Kalau sudah mendapatkannya, silakan perhatikan. Jangan on wifi, jangan on kamu punya data. Karena kalau on data nanti keluar yang lain-lain nanti. Dan itu pula yang kita lihat, dan kita tidak lihat firman Tuhan dan kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Maka itu Anda yang menggunakan device ataupun handphone yang lain, jangan Alkitab kamu ada di sana, jangan on dia punya data ataupun wifi-nya. Kita kasih flight mode ya. Saya membaca ayat ganjil, Anda akan membaca ayat genap. Keluaran pasal 34 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dua loh batu yang baru. Ya, dua loh batu yang baru. Kenapa dua loh batu yang baru? Karena ada loh batu yang sebelumnya. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. 1, 2, 3. Bersiap-siaplah para padi dan mari untuk Sinai, lalu berdiri di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memarah dua batu sama dengan yang mula-mula. Lalulah dia pagi-pagi dan naiklah dia ke atas gunung Sinai, seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua batu itu di tangannya. 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berkatalah Tuhan kepada temannya, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. 8. Segala Musa berduduk
9, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. 10. Suatu perjanjian di depan seluruh bangsa bumi ini akan dilakukan perbuatan perjanjian seperti yang belum pernah dijalankan di seluruh bumi di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang kaya atau yang akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan dilakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Sama-sama. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuberikan kepadamu hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Periz, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ayat yang telah kami baca pada pagi hari ini memberikan kepada kami perintah yang sangat bermakna, di mana kami umat-Mu yang sudah percaya kepada-Mu, yang Engkau sudah pilih, pada saat ini juga kami Engkau suruh supaya menyampaikan kepada generasi berikutnya. Karena kesalahan bapa, orang tua akan sampai kepada generasi yang keempat. Dengan ini ya Tuhan, kami berdoa, Engkau pandu kami, Engkau tolong kami, sama seperti nyanyian yang telah kami nyanyikan. Itulah doa kami, agar generasi diselamatkan Tuhan. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di tengah-tengah kami banyak yang sudah berpuluhan tahun menjadi orang yang percaya dan masih tegap, masih kuat, utuh sampai sekarang. Dan kami memiliki generasi berikutnya. Doa kami supaya ajaran yang telah kami dengar sebelum ini akan kami sampaikannya dengan penuh keyakinan kepada anak dan cucu-cucu kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, kita kembali melihatkan tema kita. Tegakkan iman, teguhkan iman, kuatkan iman. Wow, apapun yang kita mau gunakan untuk menguatkan, tegakkan, tegak, mendirikan, menjadi contoh kepada generasi. Jadi iman kita menjadi contoh kepada generasi. Itu yang menyelamatkan mereka. Jadi inilah yang berlaku dari antara orangnya Israel yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Di mana jadi tiang ataupun pegangan yang menjadi kekuatan mereka adalah firman Tuhan yang dikatakan law yang diberikan Tuhan, saudara. Di dalam seluruh Alkitab kita tahu ada 10 hukum kan? Bahkan lebih daripada itu, 650 hukum kalau kita sebutkan. Tapi semua hukum-hukum itu adalah tergantung kepada 10 hukum ini. Tetapi Yesus menyebutkan ada 2 hukum. Sedangkan di dalam law yang diberikan Tuhan kepada Musa 10.
Jadi datang Yesus ada dua. Kata dia dua. Dua itu apa? Dua itu adalah satu, kasihilah Allahmu dengan ya. Lalu yang kedua, kasihilah manusia seperti. Tergantung semua hukum itu kepada dua hukum ini. Amin. Jadi saya tidak mau mengajar di sini, saudara. Saya hanya menyampaikan ringkasan daripada ada di situ, saudara. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, saudara, semalam ini guru-guru ada di sini dan memang ada pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Kamu punya pegangan kamu apa? Adakah kamu karismatika? Ada kamu konservatifkah? Ada kamu sepertiskah? Ada kamu dan ada banyak lagi, saudara. Pegangan kedatangan Tuhan Yesus, ada ini, ada itu, dan ada itu tetap ada sama, saudara. Nah, janganlah membiarkan ini memisahkan kita, saudara. Amin. Yesus telah katakan kepada kita ada dua. Musa menerima 10 hukum itu law. Hukum itu law. Ada 10 hukum, saudara. Tetapi di dalam 10 hukum itu, ya seperti yang saya sebutkan tadi 650. Ada yang tidak belum belajar itu. Tidak apa. Kamu akan baca dan baca dan baca sampai kita mati, tidak habis kita yang kita belajar, saudara. Halo, ada dengar? Nah, saudara yang kukasih dalam Tuhan, janganlah kita menyampaikan lain-lain daripada firman Tuhan, saudara. Lain-lain daripada firman Tuhan, saudara. Tidak jauh daripada itu, saudara. Jadi apabila Tuhan mau memberikan hukum kepada Musa, ya bukan mereka keluar dari tanah Mesir, ya ternyata belakangnya mereka keluar dari tanah Mesir sudah 400 tahun di tanah Mesir dan mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan di tengah-tengah jalan mereka pergi menemukan satu gunung. Ya, gunung namanya gunung itu adalah Gunung Sinai. Ada yang klaimkan Gunung Sinai di Arab, ada yang klaim Gunung Sinai ada di Mesir. Gunung Sinai ada di mana-mana. Ada dengar itu? Tidak dengar ya? Untuk kalau kamu tidak dengar. Ingat saja Gunung Sinai. Cukup ada men? Gunung Sinai, sebut Gunung Sinai. Ya, sama ada dia di sana, yang ini yang betul. Karena saya bawa orang 12 kali pergi ke Israel. Pastor, jangan bawa orang sana lagi, ini yang betul. Di yang dua tempat itu pun ada satu di sebelah sana, ada satu di sebelah sana. Saya sudah pernah naik itu, saya sudah pergi naik ini satu. Yang saya ingat bukan itu gunung, yang saya ingat hukum yang Tuhan beri pada waktu, bukan gunung, saudara. Amin. Sekarang ini bukan kena orang Israel, tapi kamu orang pun juga dipilih, dicangkup menjadi umat pilihan. Amin. Nah, apabila saudara waktu Musa mendapatkan law, hukum yang pertama, 40 hari, pendek kata 40 hari dia turunnya, saudara. Melihat orang sudah menyembah patung. Yang disuruh oleh Aaron, ya kamu mintalah, oke saya akan suruh kumpul semua anting-anting perempuan, gelang-gelangnya, rantai-rantai emasnya, kita pusingkan ini menjadi patung. Dan mereka mau melihat sesuatu yang mereka mau sembah. Dibuat lembu, saudara. Dan kalau pergi ke Gunung Sinai ini ada satu batu persis seperti gambarnya anak lembu, saudara. Ada di sana. Ya, pastor, pastor tidak ikut kami pergi hari ini, masalah. Bukan masalah. Dia tidak ikut kami. Pastor, guru dia sakit buat kami. Tak sempat beliau melihat ini dan itu, ada kesian betul ya. Jadi di sana dia katakan bahwa ini lembu itu kata dia, saya tidak tahu betul ke tidak, kadang-kadang ada saja bentuk kayu ke batu ke pasir ke seperti sesuatu yang dipercayakan, saudara.
Jadi mereka pusingkan semua gelang emas mereka itu, anting mereka itu, rantai mereka menjadi lembu, saudara. Musa turun, apa orang bising-bising? Berpesta, bukan berpesta, mereka membuat satu hal dengan Tuhan. Dia turun melihat Allah. Sangat geram. Musa dikatakan adalah nabi very meekness, apa tuh, rendah hati, sudah sangat sabar. Tetapi kali ini dia tidak ada kesabaran. Dan Yesus katakan Nabi Musa adalah seorang yang paling rendah hati. Tetapi kita lihat mana ada kegeramannya, tidak dia tahan, sudah tidak sabar, dia ambil 2 log yang dia bawa daripada gunung itu, tikam dan kasih bakarkan patung itu, dan semua orang yang berkata dengan itu, sudah sangat marahnya. Tetapi tidak selesai, sudah. Tuhan masih mengasihi. Manusia perbuatan begitu, tapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan berbicara kepada Musa waktu dia masih di dalam dia punya kemah. Musa, aku mau engkau pahat 2 batu lagi. Dan pagi-pagi besok naik ke gunung, jumpalah saya lagi di sana. Itu menanda apa, saudara? Dalam ayat 6 kita lihat, ya. Yang pertama di dalam ayat 6 saya mau melihat bahwa kita lihat hanya di dalam ayat 6, saudara-saudara. Tuhan itu adalah penyayang, saudara. Kenapa? Dia adalah penyayang. Dia bukan Tuhan macam yang lain itu, saudara. Dia adalah penyayang. Itulah tanda-tandanya. Dia menyuruhkan Musa, pahatkan batu lagi. Aku tidak beri batu, tapi kau pergi pahat batu. Dan naik, temukanlah aku di atas gunung sana. Apabila kau naik gunung ini, jangan sekali kelihatan seorang pun di sekeliling ataupun di tanah itu, gunung itu, di kaki bukit gunung itu, saudara. Siapa itu? Dan bukan itu saja manusia, tetapi kambing, domba, lembu, sapi katanya tak boleh kelihatan makan rumput di kaki bukit. Wow, itu menanda apa, saudara? Kekudusan Tuhan. Itu menandakan kekudusan Tuhan. Nobody ya, no animal. Dia satu saja, engkau naik jumpa aku. Dan betul dia sudah naik pagi itu, saudara. Itu adalah menandakan kesuciannya, saudara. Dan dia naik. Tuhan mengasihi, ya, menyayangkan, dia menyayangi. Walaupun kita tua, dia adalah penyayang, saudara. He is a merciful God. Kita sedang di dalam keruntuhan, kejahatan kita hancur, menuju kepada kehancuran. Tetapi dia menyayangi kita. Bayangkan, daripada dulu, waktu kami masih muda, Anda yang tua daripada kami, ataupun kamu yang muda daripada kami, mungkin tak paham, yang muda tak paham. Tapi kami ini adalah keturunan yang sangat miskin. Mana Pastor Sibat? Sangat miskin. Mana Pastor John kakak? Itulah saya, ya, John. Sangat miskin kami ini di sekolah NGO tahun 1983. Saya pakai 2 baju, 2 seluar. Seluar saya pun seluar panjang satu saja, dilipat, basah cuci itu, kasih naik lagi. Apa tujuannya? Kasih tunjuk kawan bahwa dia ada 3 seluar panjang. Mana satu saja seluar panjang. Hari ini kasih panjang saja, esok kasih lipat sampai tengah sini, nanti hari ketiga sampai sini. Oh iya, ada 3 seluar. Pintar ya, pintar bodoh. Saya ingat Pastor John, seluar dalam itu sejak dia pakai dari kemarin sampai ke berapa hari. Jangan marah Pastor John.
Itulah kenaan kita doa waktu itu. Pastor Sivan pun dia sedang apa ni? Wah, ada girlfriend dia. Mau tunjuk-tunjuk pak. Tapi miskin, saudara. Tak cukup makanan. Kami pergi pungut apa namanya? Pakis, paku. Tak habis itu habis itu rembung di dekat gereja itu, saudara. Kena kami. Habis ubi yang di sekeliling itu, pergi lihat ubi yang di belakang itu jamban itu, saudara. Jamban itu dibuat daripada tong drum, dan pecah itu tong drum tadi mengalir pergi ke ubi-ubi yang di bawah sana. Mengalir saja itu air itu kencing itu pergi sana. Oh, subur betul, saudara. Pergi itu tutup mulut, tarik itu. Kalau kasih rebus, wah, enak sekali, tidak ada lagi bau. Hei, kenapa ya, Pastor John? Kita miskin betul. Pastor Iman, Pastor tak lancar itu. Why were we so poor? Banding dengan kamu orang yang baru-baru ini, tidak ada ini duit, tak dapat di sekolah ini, tak ada handphone, tak dapat di sekolah. Kalau tidak ada komputer pun tidak dapat. Kami mana ada pensil, susah-susah membeli, apalagi kertasnya. Sakit kepala, guru Ruben aja kami. Mendiang sore dan istrinya mendiang sore. Mulia. We were so poor. Tetapi luar biasa. Dia memberikan kebangunan rohani. Amin. Wah, kesusahan itu dilupakan, saudara. Kebangunan membangunkan rohani kami yang miskin-miskin itu dilupakan. Agar kami boleh bekerja dan sangat rajin pergi kerja untuk orang lain, kasih beras lah. Orang Longodongan belum ada kampus waktu itu. Orang Longodongan datang kami di sini, orang Longodongan kasih berguli-guli beras, cukuplah makanan kami di sini. Kan? Waktu saya pergi mengajar baru ada kampus sudah. Dulu itu belum ada kampus, hanya yang Longodongan saja. Wah, Longodongan banyak memberkati. Dari satu kampung menjadi dua kampung menjadi 3-4 kampung sudah saya dengar. Saya dengar daripada Pastor Tinggi ada rumah panjang sudah mereka di satu tempat lagi. Mengembang ubiah suku orang yang takut kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Dan saya dengar dari guru jawab katakan, wah, luar biasa, anak diberkati. Ada kerja sini, ada kerja sana, guru banyak, insinyur ada, doktor pun ada. Tuhan memberkati saudara. Di mana apabila kita takut kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah penyayang. Daripada yang jahat, Dia kasihan kita, sayang kita saudara. Lalu yang kedua, saudara, tidak jauh perbedaan artinya. Penyayang, kasih. Penyayang itu merciful. Kasih itu adalah dia punya gracious kepada kita. Dia mau memberkati, itu maksudnya, saudara. Generasi ini dia bukan hanya menyayangi, tetapi dia mengasihi. Menyayangi kita dalam keadaan kita yang tidak ada apa-apa, dia kasihan sekali. Dan dia memberi, saudara. Itu namanya kasih yang tidak ada sebab. Ada kasih yang tidak ada sebab, ada kasih yang tidak ada sebab. Ya, banyak orang menggunakan bahasa asli tak perlu saya sebut. Agape. Kalau pergi kepada teks riset teks bahasa Grekanya, dia sebagai agapao sas. Itu menandakan bahwa dia betul-betul mengasihi kita karena bukan kita bagus. Tidak. Dia mengasihi kita tanpa apa?
Syarat ya, tanpa syarat. Unconditional love, kata orang putih itu. He love you and me, not because you are good or clever or whatever, tetapi dia mengasihi kita adalah karena memang dia mengasihi kita. For God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia, saudara, bukan dunia orang yang terpilih, tetapi seluruh dunia. Nah, ini adalah pandangan yang dikatakan dunia itu adalah yang telah terpilih, yang telah ditentukan. Tidak. Yang disebut di sini adalah semua kita. Tidak pilih siapa. Nah, jadi saudara yang kukasih dalam Tuhan, dia mengasihi kita. Di dalam keadaan yang tidak baik itu tadi, dia mengasihi kita, dia memberkati. Ada amin, saudara? Amin. So when I look at it, apabila saya melihatkan sekarang ini, saudara, orang Sarawak adalah orang yang boleh katakan orang yang pendiam, tidak mau balas ini dan balas itu, karena kebanyakannya adalah orang Kristen. Ada amin? Kalau kamu dengar daripada yang lain-lain itu, semua sudah lungkup, Sabah sudah lungkup ke dalam tangan yang anu itu, saudara. Tetapi Islam masih kuat. Dalam statistik mereka ini sekarang 40% kita, dan mereka 30%. Sedangkan dalam statistik kita di dalam misi dan penginjilan kita ini adalah 62%. They are trying to push us down, mau menginjak kita, mau press kita. Kalau namanya nanti mereka tinggi, wow, suka hati. Tapi it won't happen. Dia tidak akan berlaku apabila generasi ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ada amin, saudara? Itulah apa sebabnya tim ini ada di sini oleh kalian semua. Kita ada hati yang seperti itu. You all have the heart. Dan EJK berikan tim ini adalah karena hati mereka mau melihat generasi yang akan datang ini. Jangan terhilang, jangan hilang, tetapi diselamatkan. Nah, kemudian kita lihat, saudara, yang ketiganya, Tuhan itu bukan hanya penyayang, pengasih, tetapi panjang sabar. Wih, panjang sabar. Sudahlah, Musa geram sekali tadi yang awalnya dia tikamkan dengan batu yang pertama, tetapi dia adalah panjang sabar. Wih, ini sangat bagus ini, saudara. Tetapi susah berdis, susah mau mempraktekkannya. Baik dia seorang guru, kalau dia marah dengan student dia ambil ikan. Kalau dulu tuh pakai pemadam dan pakai cok belum ikan. Sekarang tidak ada itu lagi kan, tidak ada cok lagi. Semua orang mau pakai tape sudah sekarang. Sekarang telepon canggih, saudara. Gerak. Kalau jadi polis, apalagi dia punya. Apalagi kalau di kampung, lebih banyak tekanan. Bukan senang jadi ketua kampung, bukan senang jadi pemanja, bukan senang menjadi temenggung. Wah, temenggung mengganggu satu daerah itu. Tapi kita lihat kali bagus sih, mau jadi ketua kampung gitu. Jangan kalau tidak ada kesabaran, tidak ada Tuhan di sana sih. Jangan. Dalam masa yang tidak lama, Anda pun tertekan. So kita mau berdoa, ya. Kita mau berdoakan kita punya pemimpin-pemimpin baik daripada gereja maupun di dalam masyarakat. Amin. Ini sangat penting. Apalagi pastor-pastor kita sekarang. Pastor-pastor kita perlu ada orang yang sabar. Saya tidak mengaku saya orang sabar. Saya adalah orang yang pemaaf. Cepat betul-betul bertindak. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan,
Tuhan Yesus katakan, berusahalah, kata dia, berusahalah untuk mendapatkan, Paulus dalam surat Paulus kepada orang Korintus, berusahalah untuk mendapat karunia yang paling utama, kata dia, saudara. Berusaha. Walaupun kita belum sampai di sana, tapi kita berusaha. Sampai kita mati belum lagi kita sampai di situ. Tetapi Tuhan yang memberikan kepada kita. Amin, saudara. God will give perfection to everyone. Tuhan memberikan kesempurnaan kepada kita semua, saudara. Jadi saudara yang kukasih dalam Tuhan, pada pagi hari, ya, masing-masing kita mendorong, sabarlah. Jadi kita lihat orang Arab sangat sabar. Saya dengar orang kata, bagus ini sabar. Sabarlah, S-A-B-A-H, itu sabar. Apa kamu orang Sarawak tidak di sini? Kamu orang banyak tapi diam. Sabar. Nanti keliru dengan sabar. Betul orang Sarawak. Dan kita lihat orang Sarawak sekali kumpul pergi ke depan. Jangan sombong, kata orang lagi kan, saudara. Kita lihat TikTok. Jangan sombong, ketik saja, kata dia kan. Jangan sombong, kata orang dari seberang sana. Saya lihat dia tidak sombong, tenang saja. Ada juga takut akan Tuhan. Maka dia berikan banyak lagi, berikan uniform untuk kita mendapatkan, membangunkan kita punya rumah kerja. Bukan itu saja, kita mau apply untuk ekon lagi, dia minta, boleh apply ekon sekarang Pak Pastor. Itu uniform, suruh minta. Loudspeaker ini pun boleh, di kursi yang bagus pun boleh beli, kata mereka sekarang. Minta. Terus saya cakap dengan Cik Dewa, kamu minta dari uniform kamu untuk kebaktian ini? Tidak. Minta untuk kebaktian besar-besaran, boleh minta. Waktu konferensi pastor, kita minta 30.000, dia kasih, saudara. Uniform kasih. Acara besar-besaran di dalam daerah zon yang boleh minta, saudara. Itu yang dikatakan oleh Dato' Georgina, kita punya pengarah uniform. Seperti yang kami tahunya lalu. Nah, begitunya Tuhan mengasihi kita, saudara. Begitu dia adalah seorang Tuhan yang punya. Dan begitu dia sabar, dia sudah menunjukkan bukti cara yang harus kita ikuti, saudara. Dia sangat sabar. Lalu yang terakhir, saudara, pada pagi hari ini, saya tidak panjang lebar, adalah Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Firman itu adalah siapa? Yesus sendiri, saudara. Ya. Kebenaran di dalam ayat yang ketujuh kita lihat, dia adalah kebenaran. Dia adalah hukum itu sendiri, saudara. Jadi hukum itu adalah hukum yang setia. Dari awal sampai akhir, dia setia, saudara. Dia setia. Kalau kita ini tidak setia, akui saja kita ini orang bukan setia, tetapi Tuhan setia. Seperti Tuhan Yesus bersama dengan anak muridnya. Setelah dia panggil anak muridnya 12 orang, dan pada malam terakhir dia mau diserahkan karena datang waktunya Pentakosta, perayaan Pentakosta, perayaan mereka. Jadi dia datang. Jadi apabila dia datang, dia katakan dia tidak lama lagi dia akan pergi ke surga. Tapi waktu dia makan jamuan kudus, waktu dia makan dengan mereka, sebelum dia makan dia membuatkan suatu pelayanan dulu, saudara. Dia melayani mereka. Tunjukkan ini kamu harus buat kepada generasi yang akan datang, katanya, saudara. Dia ambil satu tawel, ikat di pinggangnya. Dia ambil satu besi, tuang air dalamnya. Apa dia buat? Kita tahu sudah kan? Banyak yang sudah tahu. Dia mendekati mereka. Dia kasih basuh kaki mereka. Datang kepada Petrus, apa kata Petrus? Janganlah kakiku saja, tangan, kepala juga, kata itu satu.
Ini Petrus memang adalah sikapnya ataupun dia punya temperamen itu adalah sanguin. Orang yang cepat bertindak, cepat sekali. Nah, itu dia caranya Petrus. Janganlah itu saya, oh tidak, kata Yesus. Kalau kamu tidak mau, tidak apalah, kata Petrus. Kalau kau tak mau, engkau tidak ada bahagian, kata Yesus lagi dengan dia. Jadi, adapun saya cuci kaki karena kamu sudah mandi, kata dia. Kamu semua sudah bersih. Tetapi katanya, bukan semua. Maksudnya ada satu orang di tengah-tengah mereka yang jahat hati. Namanya siapa? Judas Iskariot yang akan menganiaya dia. Actually mereka semua kira apa kata orang itu menyangka dia lah. Waktu dia terus makan dengan mereka, ingat ya Petrus. Sebelum ayam berkokok, engkau menyangka aku 3 kali aku pergi ke tempat itu. Ada yang kan pergi ke sana itu, pastor aku. Kita pergi ke ada satu gereja. Di atas gereja itu, di atas bumbungnya ada satu simbol ayam. Ayam di sana. Ini pelik betul ke gereja. Tidak harus ada ayam di atasnya. Nama gereja itu adalah Kali Kantu. Ya, Kali Kantu namanya. Ayam berkokoklah. Ya kita paham sudah tahu. Disitulah Petrus menyangka Yesus. 3 kali dia menyangka Yesus sebelum ayam berkokok. Apabila dia sudah selesai perkataan yang terakhir untuk menyangka Yesus yang ketiga kali, baru ayam berkokok, saudara. Alamak, dia dengar itu dia menangis. Aku betul lah katakan Tuhan. Tetapi dia tidak seperti Yudas. Dia sedar, Yudas dia sedar tetapi gantung diri. Petrus sedar, dia kembali kepada Tuhan, saudara. Itu bagus ya. Halo. Siapa di antara kita tidak pernah membuat salah? Siapa? Tidak ada sebab kita buat salah. Siapa yang ada buat salah lalu mau pergi minum racun ataupun gantung diri? Jangan apa. Marilah kita ikut seperti kita punya kawan ini Petrus ya. Ya, kita menyangka dia berkali-kali ya, termasuk saya menyangka Yesus dalam banyak hal. Apabila kita sedang kembalilah kepada dia. Ada amin saudara? Itu sepatutnya saudara. Jadi sepatutnya tidaklah, tetapi kita ikut cara ini karena kita semua telah menyangka Yesus dalam hidup kita. Tidak ada seorang yang sempurna. Nah, nobody, tak ada orang. Apalagi 12 rasul ini, semua mereka lari. Dia lari sudah. Tidak ada satu pun yang tinggal untuk melihat dia. Semua lari. Jadi sedih sekali kan. Tetapi itu adalah ajaran untuk kamu dan saya yang banyak kali menyangka Yesus. Jangan putus asa. Kembalilah. Kembalilah. Itu sebabnya Nabi Ayub, ya kamu cerita Nabi Ayub kan, dia kali-kali dia datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mungkin kata dia kan, mungkin anaknya telah buat dosa. Dia beri juga korban persembahan untuk anaknya. Itu adalah sikap doa, saudara. So kita sebagai orang tua, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak cucu kita. Kita datang membawakan persembahan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah anakku, ampunilah cucuku. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi kepada dia. Sama dia berdosa terhadapmu, membuat ini dan membuat itu. Itu yang kita minta. Anda berdiri untuk semalam. Ada yang untuk dirinya sendiri, ada yang untuk apa nih keluarganya satu-satunya ataupun yang lain-lain. Itu yang kita buat semalam. Jadi pada pagi hari ini kita mau supaya semua pastor akan datang ke depan. Lepaskanlah kepada generasi iman yang ada pada anak pastor-pastor
ya, datang ke depan dan lepaskan iman yang Anda pegang dari berpuluh-puluh tahun itu sampai sekarang kepada generasi yang berikutnya. Guru-guru hijau datang juga nanti. Kan masih ada anak-anak sekolah kita di sini. Kita mau berdoakan. We want to release, ya, the spirit of love, ya, mercy, kesabaran itu daripada Tuhan, saudara, kepada generasi berikutnya, supaya iman mereka kuat dan tegak. Ada amin, saudara? Amin. Saya rindu sekali. Saya selalu cakap dengan anak saya. Saya punya anak satu yang laki itu. Kali-kali kami duduk di dapur sana. Lukas, ya, saya tidak panggil dia pastor. Ya, anak saya lah. Lukas, you know, Didi melalui yang macam ini. Tidak ada pakaian sampai ada banyak pakaian, malah saya beri dengan orang lain, berkelimpahan saya. Dulu kau kata tidak mau jadi pastor karena tidak ada duit beli ini beli itu. Kamu pun ada. Senyum dia saudara-saudara. Jadi saya cakap, kenapa? Saya mau kamu sampaikan ini kepada anak kamu, cucu saya, kalau kamu ada anak saudara saya. Tell them about your grandfather, your father or grandfather punya iman. Itu yang kita mau sampaikan, saudara. Kita mau sampaikan itu yang paling utama. Bukan handphone, saudara. Tetapi yang paling utama adalah iman, kepercayaan Anda kepada anak dan cucu, cicit kalau kamu ada. Kita mau melihat generasi penerus tegak dan kuat. Amin. Jadi Tuhan kita adalah penyayang. Tuhan kita adalah kasih. Tuhan kita adalah kebenaran. Akibatnya sama. Dan Tuhan kita adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah setia dari awal sampai akhir, to the end. Jadi daripada 12 rasul itu tadi, siapa di antara mereka sanggup sampai ke akhir? Baru 3 tahun saja dia cuma sampai akhir, tidak sampai akhir separuh, saudara. Kita mau lihat supaya kita ini semua akan sampai akhirnya. Amin. Startnya mungkin bagus ataupun jahat, tidak apa. Yang pentingnya kita berjalan. Ya, yang penting pula, ya, kita ikut Tuhan, saudara. Karena Tuhan tak pernah pun janji cerah saja kan. Hujan lebat ada, saudara. Taufan ada, banjir ada. Tetapi Tuhan berjanji akan bersama dengan kita melalui semua yang kita lalui di dalam dunia ini. So we have to tell. Kita perlu kasih tahu dengan anak cucu kita. Kata itu anak muda apa nih sekolah minggu ini? Anak sekolah minggu pandai, anak sekolah minggu sekarang. Guru, kenapa? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan penyayang, kenapa biar yang ini satu mati? Tengok macam mana mau jawab ya? Susah kan? Kalau kita ini tidak terpelajar. Jadi karena itu saudara, kita ini harus adalah orang yang terpelajar. Gembala-gembala, guru-guru hijau, kita mau menyampaikan berita ini kepada anak-anak ataupun generasi berikutnya, supaya mereka tegap dan kuat. Banyak pelajaran yang disediakan. Guru-guru disediakan pelajaran. Itu pelajaran itu NDC, Malaysia Discipleship Training, itu ICM, International Christian Mission. Ini adalah pelajaran Alkitabiah, saudara. Actually, itu ICM itu didapati daripada the shepherd staff. Shepherd staff itu ataupun tongkat gembala itu, dia memiliki 26 modul, 26 buku, saudara. Tetapi daripada 26 buku hanya pilih 3 saja. Itu model 1, model 2, model 3. Itu adalah satu sekolah Injil, saudara. Tetapi kita akhirnya ajar 3 model saja. Yang mengambil bahan ini adalah namanya adalah ICM, International Christian Mission. Itulah yang kita sedang berjalan ke sini sana untuk mengajar. Tidak semua kita pergi ke sekolah Injil, tetapi boleh kita belajar sedikit. Seperti sekolah pelayan, Pak.
dalam. Ada yang kata ini dasar-dasar yang teguh ini untuk orang yang baru terima Tuhan. Tidak. Kalau kita belajar betul-betul itu pelajaran saudara, ada ke 6-7 systematic theology di dalam itu saudara. Bahagian yang pertama saja saya beritahu kamu. Ada tentang Alkitab di sana. Learn about the Bible. Itu sudah satu pelajaran yang paling tajam. 1 semester ke 1 tahun saudara. Kamu belajar tentang Allah. Kamu belajar tentang Yesus. Belajar tentang manusia. Belajar tentang ini adalah systematic theology. Jangan anggap itu pelajaran pelajaran penting. Anggap penting saja begitu. Ringan saja tentang itu belajar. Tidak. Itu sangat dalam kalau kita mau pergi kepada yang dalam. So, saya cakap dengan itu Dr. Rosmaida. Dr. Rosmaida ini pelajaran ada pelajaran untuk yang baru-baru terima Tuhan. Tidak. Now I realize. Sekarang aku paham dan sadar bahwa ini pelajaran bukan untuk orang yang baru-baru terima Tuhan, tetapi pelajaran adalah untuk semua lapisan kekristenan kita sekarang. Amin saudara. Amin. Haleluya. Dan sekarang saya minta semua pastor-pastor datang sini. Dan kemudian baru semua anak sekolah mudah-mudilah kita mau lepaskan kepada anak. Mari pastor-pastor.